Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kenikmatan serta hidayah. Kemudian salat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya akan memberikan tema pidato yang berjudul Kembalilah meski dosa setinggi langit, hakikat pendosa yang gemar bertaubat. Di zaman yang penuh fitnah ini, manusia tidak luput dari kesalahan. Seringkali setan membisikkan kepada kita, dosamu terlalu banyak. Bahkan kita terlalu tipu daya dari setan yang membisikkan kita agar kita terjerumus selalu dalam kemaksiatan. Allah tidak akan mengampunimu. Namun tahukah Anda sebuah fenomena hati yang justru sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang pendosa yang tidak pernah jenuh untuk bertaubat. Bagaimana itu pendosa yang dicintai oleh Allah? Mungkin terdengar sangat asing, namun kisah-kisah Islam bahwasannya mengajarkan kita Allah lebih menyukai pendosa yang gemar bertaubat dibandingkan orang soleh yang sombong dengan ibadahnya. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 menjelaskan, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah engkau berputus asa dari rahmatku, maka kembalilah, kata Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana jika setelah bertobat saya terjerumus lagi? Apakah taubatnya diterima? Tentu saja diterima. Kenapa? Banyak di antara kita merasa malu untuk kembali taubat setelah melakukan kesalahan yang sama. Kita menyebutnya taubat yang bermain-main. Namun Islam ini mengajarkan memberikan kabar gembira selama taubat dilakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu taubat nasuha. Setiap kita kali jatuh, Allah akan terus menerimanya karena sifat Allah ini adalah At-Taubah, yaitu Maha menerima taubat, dan Al-Ghafar, Maha Pengampun. Jadi dosa yang berulang harus dilawan dengan taubat yang berulang pula, hingga akhirnya dosa itu terus menjijikkan bagi kita dan kita berhenti darinya. Setan ini ingin Anda berhenti bertaubat, jangan turuti keinginannya. Jadi setiap kita kali ingin bertaubat, setiap kali kita ingin kembali ke jalan Allah, pasti ada selalu bisikan setan yang ingin, kenapa kamu gini. Karena setan ini tidak suka bahwasannya kalau kita ini bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Jadi banyak yang salah paham menganggap taubat yang berulang-ulang adalah bentuk dari mempermainkan Tuhan, padahal selama penyesalan itu tulus dan ada upaya untuk memperbaiki diri. Jadi setiap taubat adalah kemenangan kecil melawan ego. Justru berbahaya jika seseorang bertobat dosa lalu merasa sudah terlalu kotor sehingga enggan kembali. Disitulah kesalahan yang sesungguhnya. Jadi kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, yaitu hamba yang dicintai Allah, jangan pernah kita memandang rendah seseorang yang sedang berjuang melawan kecanduannya atau kesalahan masa lalunya, seperti seorang yang suka berzina, seorang yang suka berjudi. Jadi kita tidak boleh kita mengklaim dia sebagai seorang pendosa, sebab bisa jadi satu setes air mata penyesalannya di hadapan Tuhan jauh lebih berharga daripada 1000 rakaat seseorang yang merasa dirinya paling suci. Karena pada akhirnya surga itu bukan hanya milik mereka yang tidak pernah salah, tetapi juga tempat bagi mereka yang tidak pernah lelah meminta maaf. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu tidak pernah
sekali kita berbuat maksiat, karena setiap kita berbuat maksiat bahwasannya malaikat itu selalu melihat kita di mana-mana pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.